Halo dan selamat datang di Gadget Math. Di video soal jawab kali ini kita akan menjawab soal fisika SMA mengenai gerak, sekaligus mensimulasikannya di Algudu. Jika belum tahu apa itu Algudu, silakan nonton video saya yang ini. Soal yang kali ini cukup menarik, berikut soalnya. Sebuah mobil melaju di jalan lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pada jarak 150 meter, pengendara mobil melihat seorang anak yang sedang berdiri dan langsung mengerem. Jika mobil itu mengerem dengan perlambatan 1 meter per second kuadrat, maka yang akan dialami anak itu adalah A. Mobil berhenti sebelum sampai ke anak itu, B. Mobil berhenti tepat di depan anak itu, C. Mobil berhenti setelah menabrak anak itu, dan D. Mobil berhenti seketika. Saya rasa kalian akan setuju jika kita langsung simulasikan saja soal ini di komputer, karena opsi jawabannya merupakan kondisi, kejadian apakah yang akan terjadi. Jadi kita simulasikan dulu, kemudian kita lakukan hitung-hitungannya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi jika kalian penasaran untuk menghitungnya terlebih dahulu, kalian bisa pause video ini sekarang untuk mengerjakan soalnya sebelum melanjutkan. Petunjuknya, gunakan rumus ini. Sudah? Oke, kita siap-siap ke Algudu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukasi menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat memotivasi saya untuk terus membuat video di YouTube. Oke, mari ke Algudu. Oke, jadi kita sudah membuat mobilnya dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Saya juga memberikan gaya ke belakang agar mobil ini mengalami perlambatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Jauh di sana, 150 meter, saya letakkan anaknya, anak yang malang. Oke, kita mulai simulasinya. Play. Oh, oke. Ya, kita dapat jawabannya C. Mobil berhenti setelah menabrak anak itu. Baik, sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya. Kembali ke rumus yang tadi, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. V1 adalah kecepatan benda setelah menempuh jarak X, V0 adalah kecepatan awal benda, A adalah percepatan benda, dan X adalah jarak yang ditempuh benda. Rumus ini digunakan jika gerak benda adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. V1, kecepatan akhir benda, didapatkan dari nilai kecepatan awal benda, V0, yang dipengaruhi oleh nilai percepatannya. Apabila benda dipercepat, berarti nilai A positif, sehingga bagian ini positif. Maka kecepatan akhir benda akan lebih besar daripada kecepatan awalnya, yang berarti benda dipercepat. Apabila benda diperlambat, seperti mengerem, nilai A negatif, sehingga bagian ini negatif dan mengurangi nilai kecepatan awalnya. Nilai kecepatan akhirnya akan lebih rendah daripada kecepatan awalnya, yang berarti benda diperlambat. Kita bisa menggunakan dua sudut pandang untuk menemukan solusi soal ini. Pertama, cari tahu di mana mobil berhenti. Kita bisa masukkan kecepatan akhir benda, V1, sama dengan 0. Itu kan maknanya mobil berhenti. Kemudian kita cari X jaraknya. Kita cari tahu mobilnya berhenti setelah menempuh jarak berapa meter. Atau cara kedua, kita cari tahu saat mobil berada di depan anak itu berapa kecepatannya. Kita masukkan jarak mobil dan anak, yaitu 150 meter, kemudian cari tahu V1, kecepatannya di titik itu berapa. Jika V1-nya lebih dari 0, berarti kan mobilnya belum berhenti, jadi anak itu pasti tertabrak. Kita coba hitung keduanya deh. Di mana mobil berhenti? Menggunakan rumus yang tadi, kita masukkan V1 sama dengan 0 meter per sekon, V0 sama dengan 20 meter per sekon, dan A sama dengan negatif 1 meter per sekon kuadrat. Kita cari X-nya dan kita dapatkan X sama dengan 200 meter. Mobil baru akan berhenti setelah menempuh jarak 200 meter, yang berarti, sayang sekali, anak yang berada di jarak 150 meter itu pasti akan tertabrak. Bagaimana dengan kecepatannya di depan anak tersebut? Caranya sama,
Pakai rumus yang tadi, masukkan V0 sama dengan 20 meter per sekon, A sama dengan negatif 1 meter per sekon kuadrat, dan X sama dengan 150 meter. Kita hitung dan kita dapatkan V1 sama dengan 10 meter per sekon. Yap, tepat di depan anak itu mobil masih belum berhenti, jadi pasti tertabrak. 10 meter per sekon jika kita konversikan ke kilometer per jam adalah 36 km per jam. Ditabrak dengan kecepatan segitu, ya sakit sih. Mari kita perhatikan kembali nilai-nilai variabel ini untuk menghayalkan maknanya. Kecepatan awal 20 meter per sekon ini berarti 72 km per jam. Dia melihat anak itu dan mulai mengerem pada jarak 150 meter. Tunggu dulu. 150 meter? Sekedar informasi, panjang lapangan sepak bola untuk pertandingan internasional adalah sekitar 100-110 meter. Jarak ini 1,5 kali lipatnya. Ini seperti dia sudah melihat anak ini dari ujung lapangan bola ke ujung lapangan yang lain. Tapi mobil ini masih juga nabrak. Berarti yang bermasalah memang variabel perlambatannya. Orang ini nggak niat ngerem. Dia bahkan kayaknya bukan ngerem deh, hanya melepas gas dari injakan kaki. Oke, cukup spekulasinya. Kita sudah dapat jawaban soalnya, anak ini akan tertabrak. Namun, kita bisa menyelamatkan anak ini. Kita hanya perlu mengganti nilai salah satu variabel dan membuat bendanya berhenti setidaknya tepat di depan anak itu. Apakah yang diganti? Tentu saja perlambatannya, agar pengendara ini lebih niat ngeremnya. Kembali ke rumus tadi, kali ini yang kita cari adalah nilai A. Masukkan V1 sama dengan 0 meter per sekon, berarti berhenti. V0 sama dengan 20 meter per sekon, dan X sama dengan 150 meter. Kita dapatkan A adalah negatif 4/3 meter per sekon kuadrat. Dalam desimal, ini sekitar negatif 1,33333. Mari kita langsung simulasikan di Algodo. Baik, kali ini perlambatannya sudah saya ubah menjadi negatif 4/3 meter per sekon kuadrat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita berhasil menyelamatkan anak ini. Jadi ya, pengendara harus memperlambat kendaraannya setidaknya negatif 4/3 meter per sekon kuadrat. Lebih lambat lebih baik, karena berarti mobil akan berhenti jauh di depan anak itu. Oke, kita berhasil menjawab soal ini dan video ini sampai sini dulu. Jika video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalian juga boleh bantu share video ini di media sosial kalian untuk membagikan video edukasi ini ke orang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar, dan jika penasaran, silahkan mencoba hal yang saya lakukan pada video ini di komputer kalian masing-masing. Oke, terima kasih.